now. If I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself up in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, 'cause I did on my own. Seberapa sering sih ibu memberikan layanan bimbingan dan konseling pribadi kepada siswa? Kalau ditanya seberapa sering sekali kayaknya. Apakah ibu bekerja sama dengan wali kelas atau orang tua dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling pribadi kepada siswa? Tergantung, kalau misalnya ada masalah pribadi siswa membutuhkan koordinasi dengan wali kelas atau orang tua, pasti kita bekerja sama karena lihatnya kan kadang ada siswa yang contohnya misalnya di rumah lain modelnya atau lain sikapnya, lain tindakan, sekolah lain juga ada yang seperti itu, manipulatif toh. Jadi sehingga kita koordinasi sama wali kelas supaya tahu kebiasaan di kelasnya. Otomatis kan kalau di kelas yang lebih tahu itu wali kelas toh. Jadi kita cari informasi lebih lanjut dari wali kelas dan menyinkronkan dengan apa yang dilakukan di rumah dari orang tua. Oke, lanjut ya Ibu, kita ke bidang sosial. Nah, apakah ada siswa yang mengalami masalah sosial seperti sulit bersosialisasi atau dikucilkan oleh teman-temannya? Dan bagaimana cara Ibu membantu siswa tersebut? Ada sebagian kecil kalau di sekolah sini. Kalau untuk kan biasa itu tuh kenapa mereka menyendiri, ada yang berdiri lah toh. Cara penyelesaian dari kami, yang pertama otomatis kita panggil dulu siswanya atau lakukan namanya konseling individual supaya kita tahu dulu ini anak sebenarnya latar belakangnya bagaimana, di rumah itu seperti apa, kondisi keluarganya, kondisi pertemanannya seperti apa. Nah setelah itu kan proses konseling lama. Setelah kita tahu titik temunya, dia tidak bisa, dia mengucilkan diri karena tidak percaya diri biasanya toh, karena temannya orang kaya misalnya toh, sedangkan dia itu kasih menengah ke bawah gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru BK atau konselnya membuat kepercayaan diri anak tersebut itu bisa kembali dan bisa menerima apa adanya dia, sehingga dia tidak merasa dia itu lebih rendah atau di bawah dari teman-teman. Jadi deh bisa minta waktunya untuk wawancara sebentar? Oh iya, enggak apa-apa. Oke, atas nama siapa dek? Perkenalkan, nama saya Romni Fauzi Laude, biasa dipanggil Romni. Oke, baik Romni, boleh tahu kamu kelas berapa? Saya dari kelas 81. Oke, lanjut ya. Nah dek, kan kamu ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di sekolah. Boleh tahu nggak prestasi apa saja yang pernah kamu raih, dan bisa nggak kamu kasih tips nih buat
Oh iya, terima kasih. Pertama, saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 9 Kendari, masa bakti 2026-2027. Saya juga pernah mengikuti berbagai lomba matematika dan fisika seperti Madrasah Academic and Youth Competition, Pekan Matematika Kreatif, dan berbagai lomba lainnya. Kalau tips dari saya gampang. Pertama, itu mau belajar. Tanpa juga niat itu juga tidak bisa membuahkan hasil. Setelah itu juga support dari guru, teman-teman itu juga sangat membantu. Oke. Wah bagus banget ya prestasi yang kamu udah raih. Nah, pertanyaan terakhir nih dari kakak, apakah guru atau guru BK Adek pernah membantu Adek dalam mengembangkan prestasi yang Adek miliki? Misalnya, ini dengan memberikan motivasi melalui ucapan atau dengan melalui tindakan. Iya, guru BK maupun guru biasa juga sering memberikan saya sebagai motivasi singkat atau juga tindakan seperti bantuan pengajaran dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Jadi cuma itu saja yang kami tanyakan terhadap adik. Terima kasih atas waktu dan kakak berharap nih semoga prestasi adik semakin berkembang lagi, dan semakin baik lagi ke depannya. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih.